Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada beberapa sosialisasi yang akan saya coba sampaikan. Jadi mohon perhatiannya dari awal hingga akhir video teman-teman, karena ini harus teman-teman tahu setidaknya, walaupun ya memang hasil akhirnya teman-teman yang memutuskan gitu ya. Yang pertama ini ketika untuk teman-teman besok yang akan nyetadion, yang akan menukarkan tiket, sekali lagi saya himbau bahwa ya kalau sekarang memang agak ketat teman-teman, tapi bagaimanapun juga ini untuk menjaga kenyamanan dan keamanan. Jadi begitu menukarkan tiket langsung diminta KTP asli dan memang akan dicek gitu ya KTP-nya apakah sama dengan kita atau tidak, dan juga sesuai dengan aplikasi dari Persib Apps yang teman-teman bawa nanti. Kalau Persib Apps ini mungkin tidak harus, misalkan teman-teman yang tidak punya kuota gitu ya, biasanya pakai tethering atau pakai wifi misalkan, jadi bisa di screenshot saja. Untuk yang kode barcode-nya di screenshot, nanti tinggal ditunjukkan ke petugas tiketnya. Jadi kalau untuk kode tiket itu tidak harus online gitu, jadi teman-teman bisa screenshot saja baru ditunjukkan, tapi KTP harus asli. Nah, setelah melakukan penukaran tiket, lalu tiket gelangnya akan langsung dipasangkan oleh ya petugas tiketnya gitu ya. Jadi ya tidak boleh menolak, kalau menolak dianggap hangus, dan ya sebetulnya tergantung petugas tiketnya, ada yang bager, ada yang mungkin langsung kudu gitunya. Jadi ya ini ya kalau peraturan memang harus langsung dipakaikan gitu. Jadi ya kemarin juga banyak katanya, masa saya harus balik lagi ke tempat kerja pakai begitu dan lain sebagainya, karena ya pembukaan tiket kan jam 7 sampai jam 6 sore besok. Jadi ya teman-teman juga kalau yang masih harus sekolah, kuliah atau kerja, mungkin ya wayahna gitu ya, sebentar mah dipapake aja gitu. Jadi ya bisa dikombinasikan dengan jam tangan atau dengan gelang atau bagaimana lah, biar terlihat lebih modis gitu ya. Tapi ya itulah sudah peraturannya. Baik, itu sekilas mengenai tiket atau penukaran tiket, jadi biar tidak salah. Dan juga yang membawa rokok memang masih tidak boleh. Jadi kalau mau ya bukan menyarankan, tapi ya sedikit ada bocoran lah, jadi bawa sebatang 2 batang nggak apa-apa, diselipin aja, tapi jangan bawa bungkus gitu, dan jangan bawa korek ya, kumaha carana we lah. Di dalam juga ada yang jualan rokok, ada yang jualan korek juga. Jadi ya sok aja bawa dari luar mah, misalkan beberapa teman bawa 2 atau 3 teman ya, masing-masing nyakuan 2 atau 3 batang mah tenanawan, asal tong mawa korek. Nah gitu ya, di dalam juga banyak lah yang jualan korek dan jualan rokoknya. Kalau ya lebih bagus jangan merokok lah, karena ya menjaga kondusivitas. Tapi ya itu tergantung teman-teman lagi, balik lagi. Nah ini yang kedua teman-teman, ini masalah untuk kemarin untuk sosialisasi VAR. Jadi untuk sosialisasi VAR ini ada keputusan wasit yang memang perlu disampaikan dan yang tidak bisa diinterupsi oleh pemain maupun ya perangkat pertandingan atau perangkat tim gitu ya, dari mulai pelatih maupun asisten pelatih dan seterusnya. Jadi kalau yang tidak bisa diinterupsi itu ketika wasit memberikan kartu merah kedua setelah sebelumnya mendapatkan kartu kuning, lalu apakah terjadi gol atau tidak gol, atau sah atau tidak sah golnya, lalu terjadi pelanggaran di kotak penalti dan ada penalti atau tidak. Nah itu yang tidak boleh diinterupsi. Jadi itu keputusan bisa dari punten, itu keputusan bisa oleh VAR gitu. Tapi kalau yang murni dari wasit sendiri, ketika wasit memberikan langsung kartu merah, itu baru bisa diinterupsi oleh pemain gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ada hal yang bisa dan tidak bisa. Jadi kalau wasit memberikan kartu kuning, itu tidak bisa pemain minta cek VAR apakah ini ada pelanggaran atau tidak bisa. Jadi ada beberapa
aturannya. Nah, ini yang harus dimengerti mungkin oleh semua pemain Persib dan pelatih juga, makanya kemarin Bojan Hodak sendiri mengatakan ya ini bagus ya, jadi pemain juga lebih tahu untuk peraturan dari VAR itu sendiri, mana yang boleh dan tidak boleh gitu. Jadi ya sekarang ya sudah jelas gitu ya. Nah, yang untuk selanjutnya teman-teman mengenai Bojan Hodak, kemarin juga sudah berkomentar mengenai surat tugas apakah Bayangkara FC memang akan menarik seluruh pemainnya yang berprofesi sebagai anggota kepolisian, dan kalaupun itu benar kata Bojan Hodak ya ini memang aneh dan dia belum pernah melihat ini di negara manapun kecuali di Indonesia untuk pemanggilan pemain melalui surat tugas gitu ya. Dan kalaupun bocorannya teman-teman, kalaupun memang Kakang akhirnya resmi ke Bayangkara untuk musim depan, ya sepertinya Bojan Hodak meminta kalau pemain timnas ya datangnya pemain timnas, atau pemain grade A ya diganti grade A lagi lah gitu istilahnya. Jadi ya ada kemungkinan memang bisa jadi backnya PSIS gitu ya yang ke Persib, atau ya nanti kita bahas lebih lanjut lah, kalau ini kan masih sedikit belum terbuka banyak. Dan terakhir mungkin kemarin ada Boboto yang nanya hasil pertemuan dari Pak Bos atau Pak Teddy Cahyono dengan Pak Tobias Ginanjar atau Ketua Umum Viking Persib Club. Ini ya sebetulnya hanya mungkin beberapa orang yang tahu atau mereka berdua atau bagaimana. Tapi kalau untuk pertemuannya akan diadakan kapan itu saya baru mendengarnya beberapa hari yang lalu, makanya kemarin kita buat video, ya kita doakan sajalah biar semuanya bersinergi secara positif, dan akhirnya benar kemarin ketemu alhamdulillah gitu ya. Jadi hasilnya ya saya sendiri nggak tahu teman-teman, mudah-mudahan ya pokoknya apapun itu yang terbaik untuk Persib Bandung saja. Dan memang targetnya juara, Persib juara musim ini tidak main-main, dari manajemen sudah menargetkan juara dan semua lini atau semua elemen pun dikumpulkan sehingga ya mendukung Persib untuk juara musim ini. Amin. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.